diskusi kelompok terkumpul komunitas praktisi Kala Sukma Semoga Desa Terbesar hari ini. Nanti narasumber Ibu Lydia Aldian, SPSI, MPSI. Beliau adalah tenaga pengajar dari SMP Negeri 3 Lubuk Pakar, Sumatera Utara. Dan beliau saat ini sudah online, sudah siap membersamai kita. Dan pada sesi kedua ini, nanti sebagai moderator adalah Bapak Srianta, SSI Mkom. Untuk itu, untuk menghemat waktu, kurang lebih 90 menit ke depan, kita akan bersama narasumber kedua kita. Untuk itu kepada Bapak Srianto SSI Mkom, waktu secukupnya diaturkan. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Kami awali Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera bagi kita semua. Baik Bapak Ibu, kita saat ini masuki sesi 2 dari kegiatan diskusi kelompok terkumpul penentuan mata pelajaran pilihan fase F program sekolah penggerak. Sudah hadir di layar Bapak Ibu sekalian narasumber kita yang kedua. Mohon izin untuk share screen biar lebih jelas. Baik, sudah kelihatan Bapak Ibu. Narasumber kita kali ini adalah Ibu Lydia Ardian, guru BK, fasilitator guru penggerak, kemudian Bintang Teknologi Kemdikbudristek, Google Certified Trainer, luar biasa sekali. Kemudian kontaknya, nanti file ini dapat kita share ke grup Bapak Ibu, nanti bisa seandainya mengendaki untuk diskusi lebih lanjut, bisa langsung menghubungi beliau. Latar belakang akademik Ibu Lydia, pertama pendidikan psikologi Universitas Sumatera Utara lulus tahun 2005, kemudian magister psikologi pendidikan Universitas Medan area lulus tahun 2015, kemudian doktoral manajemen pendidikan Universitas Negeri Medan, saat ini baru progres, kemudian riwayat kerja pramugari haji Indonesia, customer officer Telkomsel, kemudian saat ini ASN Pemkab Deli Serdang. Bapak Ibu juga bisa melihat prestasi Ibu Lydia luar biasa sekali, prestasi, kemudian karya buku, kemudian inovasi publikasi, kalau dibaca nanti terlalu banyak pengalaman mentoring luar biasa sekali. Sementara itu sebagai pengenal agar kita lebih kenal dekat dengan Ibu Lydia. Kemudian waktu berikutnya kira-kira hingga pukul 11.15 Ibu untuk menyampaikan materi, kemudian sisa waktu 15 menit kita pergunakan untuk diskusi. Sesi 2 ini kita akhiri pukul 11 lebih 30 menit. Baik, untuk menghemat waktu, kesempatan berikutnya kami hadirkan kepada Ibu Lydia. Iya. Terima kasih Pak Srianta, terima kasih juga Bapak Ibu guru semuanya yang sudah berkenan hadir hari ini di dalam kegiatan ini. Tidak berpanjang kalam lagi, izin Bapak Ibu untuk berbagi, kita diskusi saja. Nanti kalau di tengah pemaparan misalnya Bapak Ibu mau langsung tanya juga apa ya, jadi sambil jalan saja. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Materi yang disampaikan hari ini tentang bagaimana peran guru BK dan wali kelas dalam menentukan mata pelajaran pilihan di fase F. Sebetulnya ini kan Bapak Ibu juga sudah duluan
Jadi saya ruang diskusi dan memancing saja Bapak Ibu ini untuk agar lebih 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 bisa nantinya untuk membimbing para murid kita untuk dapat akhirnya mata pelajaran pilihan dan kemudian nanti bisa bertanggung jawab tentunya dengan pilihan yang sudah dipilihnya. Oke, capaian saya banyak hal. Yang pertama nanti saya ingin bisa paham, bisa tahu peran dan tanggung jawab antara wali kelas, guru BK dan guru mapel tentunya dalam pemilihan kelompok peminatan nantinya. Kemudian mudah-mudahan dapat merancang asesmen yang diperlukan siswa untuk memantapkan diri dalam pemilihan kelompok peminatan, walaupun contoh asesmennya sudah ada ya di panduan, tapi nanti mungkin bisa mengembangkan asesmen-asesmen lain yang bisa mendukung. Kemudian di sesi akhir nanti kita akan bahas sedikit tentang coaching, di mana coaching ini keterampilan khusus nantinya untuk Bapak Ibu bisa mendampingi para siswa untuk pemantapan pemilihan mapelnya nanti. Oke. Nah, ini saya harapkan jadi keyakinan kita bersama, gayanya guru penggerak ya, keyakinan kelas kita saat ini untuk kedepannya saya minta semuanya berkomitmen untuk terus bersemangat, sama-sama bekerja keras dan saling menghargai dan tentunya juga berpartisipasi penuh dalam kegiatan. Ada yang mau ditambahkan atau ada yang tidak setuju dengan keyakinan yang saya tawarkan ini? Setuju Bu, setuju. Lanjut. Baik, lanjut ya Bapak Ibu. Nah, oke. Saya mulai dari buku panduannya. Nah, buku panduan ini mungkin Bapak Ibu sudah pegang, sudah baca, dan di dalamnya ini ada beberapa hal yang saya ulang kemarin, ada 5 hal yang sudah dipaparkan di sini, mulai dari bagaimana persiapan dalam pemilihan mata pelajaran pilihannya, kemudian bagaimana prosesnya, kemudian bagaimana kita melakukan pendampingan setelah penetapan pilihan, kemudian melakukan refleksi dan tindak lanjut, kemudian tentunya yang paling penting ini menyiapkan murid-murid kita menghadapi hidup nanti selepas SMA. Ini terkait juga refleksi dan tindak lanjut. Nah, apa saja yang bisa sekolah berikan sebagai dukungan bagi peserta didik dalam pemilihan peminatan? Ada 5 hal di sini. Yang pertama tentunya sosialisasi terkait pemilihan mata pelajaran pilihan, karena tentunya berbeda di sekolah penggerak dengan sekolah yang non penggerak. Tapi saat ini ke depannya karena sudah memang semua sekolah mengarah kepada implementasi kurikulum merdeka, sehingga semua sekolah nantinya akan juga melakukan hal-hal ini. Jadi sekolah Bapak Ibu ini karena sudah masuk di angkatan 1 sekolah penggerak, tentunya nantinya ke depan akan menjadi role model bagi sekolah-sekolah lain di sekitar Bapak Ibu. Nah, yang pertama dilakukan tentunya tadi sosialisasi. Ini baik kepada siswa baru, kepada orang tua, ini tentunya dilakukan. Kemudian kita mulai juga dengan eksplorasi bakat, minat, dan kemampuan. Nah, ini PR sama-sama, PR bareng-bareng di eksplorasi ini. Tugas utamanya adalah guru BK. Guru BK melakukan nanti di sini asesmen-asesmen yang bertujuan tadi untuk membantu para peserta didik mengeksplor minatnya kemana, bakatnya kemana, dan kemampuan apa yang mereka miliki. Kemudian juga dibantu oleh wali kelas dan guru mapel tentunya dalam beberapa hal, contohnya seperti observasi, membaca nilai siswa, perkembangannya seperti apa, dan kemampuan masing-masing siswa dalam mapelnya masing-masing gitu. Sejauh mana progresnya, penguasaannya itu juga termasuk nanti di dalam sini. Kemudian yang dilakukan sekolah, dukungan yang bisa dilakukan sekolah adalah informasi tentang rencana alternatif karir setelah SMA. Nah, karena harus dipertimbangkan juga nggak semua siswa yang masuk SMA akan melanjutkan kuliah. Tapi diharapkan kan bisa lanjut ya ke jenjang perguruan tinggi. Tapi
tidak semuanya sampai ke situ. Dan ini juga sekolah harus bisa menyiapkan informasi-informasi ini, alternatifnya apa setelah tamat SMA. Kemudian pendampingan dalam pemilihan mapel pilihan ini juga harus dilakukan, harus didukung oleh sekolah. Dan yang terakhir, dukungan kebijakannya untuk memberikan keleluasaan dalam pengembangan bakat, minat, dan kemampuan. Oke, sampai di sini Bapak Ibu masih dong ya. Nih mohon maaf nanti kalau ada juga bahasa dan jeda budaya ya Bapak Ibu, karena dari Sumatera Utara yang agak keras mungkin ya, seperti saya ngomongnya dengan yang dari Jogja mungkin lebih halus. Ini mohon maaf nanti kalau terkesannya agak keras. Nah, ini lanjut lagi. Dalam tahap awal, jadi ada 4 tahap ya dalam sekolah penggerak dalam menentukan ini. Yang pertama itu di tahap awal, peserta didiknya memilih dulu menu-menu mata pelajaran pilihan yang disediakan. Nah, menu-menu ini dibuat berdasarkan ketersediaan sumber daya dari pendidik dan ruangan. Jadi nanti ini sekolah lah yang menentukan di sini ya, gurunya yang mengampu mapel-mapel tersebut berapa orang gitu, terus ruangan kelas yang bisa dipakai berapa, ini dirembukan bersama. Ini untuk tahap awal. Kemudian baru dilanjutkan dengan mengisi survei awal untuk menyampaikan mata pelajaran pilihan yang diminati. Nah, kemudian dapat juga dibantu nanti dari satuan pendidikan atau sekolah-sekolah nanti bisa bekerja sama dengan profesi-profesi tertentu atau perguruan-perguruan tinggi tertentu untuk bisa menginspirasi para siswa gitu ya nanti ininya. Kemudian di tahap siap. Nah, di sini surveinya sudah dilakukan, kemudian sudah tahu pilihannya apa gitu ya. Kemudian sekolah membuat menu berdasarkan aspirasi dari profesi dan program studi yang akan diambil oleh para siswa nantinya. Nah, jika ada yang kurang atau yang lebih, nah nanti ini fungsinya sekolah untuk mencari dukungan, cari guru atau ruang tambahan. Nah, kalau di tahap yang paling akhir di sini jelas peserta didik sudah dapat milih mata pelajaran sesuai bakat, minat, dan kemampuannya. Kemudian sekolah juga mampu organisasi mata pelajaran pilihannya sesuai tadi bakat minat siswanya, kemudian juga mampu berkolaborasi dan berbagi sumber daya bersama satuan pendidikan lain, jadi yang ada di sekitarnya seperti apa. Nah, sementara untuk BK-nya sendiri, BK-nya sendiri ada kekhususan di sini, juga ada tahapnya. Jadi di tahap awal BK-nya belum menyediakan layanan konseling untuk pemilihan mata pelajaran pilihan, baik secara individu maupun kelompok. Kemudian nanti berkembang lagi, menjadi sudah ada gitu ya, tapi terbatas pada pemilihan mata pelajaran pilihan saja, pada peminatan-peminatan tertentu. Nah, kalau lanjut lagi, berkembang lagi, di tahap siap, ini sudah ada layanan konseling, kelompok yang terjadwal, konseling individu yang terbatas untuk tadi, pemilihan mata pelajaran pilihan. Hanya berdasarkan permintaan kalau di sini di tahap siap. Kalau di tahap mahir, dia semuanya sudah diberikan kepada seluruh peserta didik. Jadi penjadwalannya nantinya sudah lebih teratur. Nah, di sini terlihat jelas perbedaan peran dan tanggung jawabnya antara guru BK, kemudian wali kelas, dan guru mapel. Guru BK PR-nya banyak ya Bapak Ibu, tapi kemarin saya tanya guru BK-nya hanya 2 orang. Izin, boleh angkat tangan, saya mau lihat guru BK-nya. PR-nya banyak ya untuk guru BK sebetulnya dalam peminatan ini di kurikulum Merdeka. Nah, Bapak Ibu, di sini yang pertama sekali harus dilakukan adalah memfasilitasi peserta didik dalam proses identifikasi dan menumbuh kembangkan bakat, minat, dan kemampuan melalui rangkaian bimbingan konseling, ya, layanan BK-nya seperti apa. Jadi bisa dimulai dari layanan-layanan dasar seperti bimbingan kelompok, bimbingan klasikal, kemudian juga lintas kelas, memberikan informasi-informasi bagaimana
bakat, minat, terus kemampuan, perbedaannya apa, terus juga bisa lanjut lagi nih, memberikan layanan bimbingan konseling kepada peserta didik agar dapat akhirnya memilih mata pelajaran pilihan yang sesuai dengan pilihan minat, bakat, dan kemampuannya. Kemudian layanan konsultasi. Nah, konsultasi ini boleh barengan, orang tuanya diundang, anaknya juga didudukkan sama-sama. Jadi, yang dibahas di sini itu biasanya orang tuanya harapannya apa ke depan, kemudian daya dukung orang tua apa saja. Jadi ini boleh dicatat nanti, dibuat jadi satu laporan, sehingga nanti saat anak memilih pemilihan kelompok mapel tertentu tuh udah jelas ujungnya mau kemana. Misalnya anak yang minatnya ke IPA gitu, dengan cita-citanya yang gampang gitu ya, cita-citanya misalnya mau jadi dokter gitu. Nah, jadi kita bisa ngecek ini orang tuanya setuju apa tidak, terus orang tuanya mampu tidak membiayai anak gitu ya. Kemudian jalur-jalur apa saja yang sudah mereka sepakati bersama, apakah ikut bimbel, apakah mau jalur beasiswa ataukah seperti apa. Nah, ini juga harus dirundingkan tentunya bersama dengan guru BK, orang tua gitu. Nanti dikomunikasikan lagi dengan wali kelas. Kemudian menyelenggarakan program pendampingan pasca penetapan hasil pemilihan. Jadi begitu anak-anak sudah memilih di kelas 11 ya, di kelas 11 anak-anak sudah memilih, itu juga diyakinkan lagi ini pilihannya tetap berjalan atau akan berubah. Karena sepemahaman saya, kalau anak-anak ini masih ragu, boleh di semester keduanya berganti. Tapi dengan catatan dia harus mengulang banyak gitu ya, mengulang yang tertinggal gitu dengan beberapa ininya, konsekuensinya. Kemudian yang kelima, mengkoordinasikan guru mata pelajaran dan wali kelas dalam proses tadi identifikasi dan menumbuh kembangkan. Jadi minat-minat ini juga dibantu oleh wali kelas dan guru mapel untuk didorong gitu supaya terlihat lebih jelas dari para siswa. Kemudian, nah di sebelah kanan ini yang 1 dan 2, yang pertama adalah perannya guru mapel. Bersama guru BK tentunya tadi memberi informasi terkait mata pelajaran pilihan yang mendukung pilihan program studi di perguruan tinggi sebelum pemilihan mata pelajaran dilakukan. Kemudian yang kedua, melakukan proses pembelajaran yang kira-kira mendorong tumbuh kembangnya bakat, minat, dan kemampuan siswa secara optimal. Dan kemudian bagi wali kelas, nah ini juga ya, jadi tugasnya wali kelas dan mapel itu tetap menggiring atau tetap membantu mensupport para guru BK-nya. Bersama guru BK melaksanakan pendampingan sampai bisa milih, kemudian menjadi penghubung utama untuk menginformasikan perkembangan proses belajar peserta didik dan orang tua. Ini mungkin ulang sedikit. Nah, ini kalau catatan poin pentingnya di sini yang harus dilakukan guru BK atau posisi guru BK di sini sebagai apa? Dimulai di awal layanan dasar, Bapak Ibu. Layanan dasar. Jadi layanan dasar bisa diberikan dalam bentuk bimbingan klasikal, kelompok atau lintas kelas. Tadi saya sudah sampaikan. Dan di sini dicek tujuannya apa? Yang dilakukan dicek di sini apa? Dapatkah peserta didik memilih mata pelajaran pilihan sesuai dengan bakatnya, minatnya, kemampuannya? Tentunya di sini banyak yang harus dilakukan, termasuk beberapa asesmen yang harus dilakukan oleh guru BK, termasuk eksplorasi karir. Mungkin Bapak Ibu sudah lakukan ya dengan teorinya Holland yang Riasek itu. Nah, ini nanti kita akan bahas juga bagaimana menyusunnya lagi atau tes-tes sejenis gitu yang bisa dipakai bagi siswa nantinya untuk melengkapi Bapak Ibu memantapkan siswa dalam memilih mata pelajaran pilihan ini. Kemudian, nah di sini, kalau siswanya sudah dapat, berarti tinggal ditentukan mata pelajaran pilihannya apa. Didaftarkan melalui formulir, jadi ada formulir yang diisi, kemudian dibuat penjadwalan dan penempatan rombongan belajar. Tapi kalau belum, nah dia diberikan layanan responsif. Layanan responsifnya berupa konseling karir. Nah, konselingnya bisa berupa konseling individu ataupun konseling kelompok. Jadi seperti ini ya, siklusnya gitu dalam layanan bimbingan konseling karir
dalam pemilihan mata pelajaran pilihan di sekolah jenjang SMA. Nah, ini di sini ada disampaikan ya di panduan tersebut contoh-contohnya. Ada kunjungan industri, kunjungan perguruan tinggi, pekan raya karir, dan kelas berbagi. Dan di sini saya bagikan juga Bapak Ibu kalau lihat di sudut kanan. Ini ada proyek yang saya lakukan saat saya jadi guru penggerak tentang proyek hidupku. Saya coba klik dulu ya. Nah, ini bisa dilakukan oleh Bapak Ibu guru BK di dalam kelas. Ini nanti boleh saya bagi, nanti terlihat juga. Bapak Ibu boleh lihat. Nah, seperti ini. Di sini itu saya lakukan proyek Bapak Ibu terkait tadi pengenalan bakat, minat, dan kemampuan siswa. Saya buat judulnya itu proyeknya proyek hidupku. Di mana, nah ini rincian singkatnya. Jadi termasuk ini pilihan yang saya lakukan adalah kokurikuler. Jadi terintegrasi ya dengan pembelajaran. Nah, siswanya melakukan perencanaan mulai dari eksplorasi, menganalisa pilihan karir, kemudian menentukan karir yang tepat sesuai kebutuhan dan keunikan dirinya, bakat, minat, potensi, daya dukung yang ada, semuanya nanti kita data bersama-sama, kita eksplor bersama-sama. Tugasnya guru, khususnya guru BK ya di sini, mendampingi siswa untuk melakukan proyek hidupku ini. Jadi memberikan materi tentang tadi ya, layanan dasarnya berarti kematangan karir, kemudian teknik SMART, misalnya bagaimana memilih cita-cita, kemudian ini bisa dilakukan bersama-sama oleh wali kelas, guru mapel, dan juga guru BK adalah melakukan coaching pada siswa dalam menyusun proyek ini. Kemudian sekolah apa yang harus dilakukan? Nah, sekolah di sini perannya adalah menyediakan sarana dan prasarana, kemudian memberikan akses bagi para siswa dan guru BK untuk menjalin kerjasama dengan bidang karir yang diminati oleh siswa. Sementara orang tua di sini tentunya untuk mendukung program dan memfasilitasi anak-anak dalam melakukan tiap langkah kegiatan. Siap sedia menjadi narasumber jika misalnya nanti ada beberapa pilihan karir yang dibutuhkan. Jadi ini contoh yang sudah saya lakukan dan mudah-mudahan tidak membuat siswa bingung, malah membuat siswa mantap. Karena saya di jenjang SMP melakukan ini, kemudian anak-anak itu saat masuk SMA atau masuk SMK mereka sudah yakin gitu. Jadi tidak berbelok-belok lagi, sudah yakin dan sudah mapan ya Bapak Ibu ya, tidak baling-baling lagi. Nah, ini juga saya lengkapi dengan alur bakjanya. Mungkin Bapak Ibu yang ikut guru penggerak sudah kenal ini bagaimana. Nanti ini boleh saya bagikan juga kepada Bapak Ibu. Termasuk di sini juga saya buat note bagian-bagian mana saja dari komponen profil pelajar Pancasila yang bisa dikembangkan. Jadi ini juga nanti bisa masuk ke project P5, masuk ke bagian yang mana nanti bisa kita diskusikan bersama. Oke. Nih, ya, termasuk voice, choice, dan ownership-nya bagaimana. Nanti saya kasih proyek yang sudah saya lakukan terkait dengan tadi, layanan untuk siswa, peminatannya seperti apa. Oke, saya balik lagi Bapak Ibu ke tab yang awal. Sorry, lari. Oke. Nah, ini sudah terlihat ya. Jadi ini Bapak Ibu yang saya ingin kita diskusikan lebih lanjut. Kira-kira asesmen apa saja nih? Jadi kan perannya tuh asesmen ya. Kita dalam menilai atau membantu siswa itu tentunya perlu ada yang diukur, perlu ada yang dinilai, terus perlu ada nanti yang kita rangkum sama-sama sehingga kita bisa menghasilkan kesimpulan, oh iya,
ini anak cocoknya di sini seperti apa. Jadi di sini ada beberapa asesmen yang bisa dilakukan. Yang pertama itu adalah psikotes. Berarti tes-tes psikologi yang bisa dilakukan terkait peminatan. Nah, di sini bisa masuk dia ke tes IQ, kemudian tes bakat minatnya, tes eksplorasi karir yang Bapak Ibu sudah kenal dengan Riasek tadi, dengan teorinya Holland. Nah, kemudian juga ada tes kepribadian gitu ya. Yang biasa umum dipakai ini adalah MBTI, Myers-Briggs, dan dia nanti bisa lihat, oh iya, tipe kepribadian ini tuh cocoknya lapangan-lapangan pekerjaan mana saja. Itu ada tesnya dan itu boleh. Nah, ya ini beberapa tes itu boleh dilakukan oleh guru BK. Jadi bisa dilakukan walaupun bukan berlatar belakang pendidikan psikologi. Jadi boleh dilakukan oleh sekolah dan juga oleh gurunya. Kemudian ini yang tadi dikerjakan rame-rame antara guru BK, wali kelas, dan guru mapel adalah mengobservasi. Yang diobservasi itu apa aja nih? Bakat, minat, kemampuan yang terlihat dalam perilakunya sehari-hari, tentunya dalam pembelajaran. Sikapnya, kemudian juga nilainya, capaian-capaian nilai akademik dari jenjang sebelumnya, baik dari tingkat SD gitu ya, kita kumpulin datanya, SD, SMP, kemudian di SMA di kelas 10 itu seperti apa. Kemudian yang harus dilakukan, ini khusus juga untuk guru BK adalah wawancara dan konseling karir. Nah, tadi sudah disampaikan, ini kita kerjasama sama orang tua untuk mengungkap lebih lanjut tentang detailnya, harapannya orang tua ke depan seperti apa, harapan anak itu juga seperti apa, kemudian kesiapan-kesiapan lebih ke profil atau latar belakang siswanya ini di sini ya, untuk wawancara ini. Nah, ini mungkin Bapak Ibu belum pernah dengar atau mungkin pernah dengar sepintas. Ini ada saya tampilkan di sini adalah dimensi karir jenjang remaja, usia remaja itu berarti usia masih anak SMA mulai dari SMP ya. Kalau remaja dipatok dari UNICEF itu mulai dari 13 tahun hingga 20. Nah, jadi di sini ada 5 tahapan dimensi karir remaja. Yang pertama itu berorientasi pada pilihan pekerjaan gitu, atau cita-citanya apa sih gitu ya. Di sini dia mulai tahu, mulai kenal, mulai bahas gitu, mulai meyakinkan dirinya, oh iya, saya mau milihnya bidang apa gitu, IPA kah, IPS kah, bahasa kah gitu ya. Kelompok-kelompok peminatan yang mana yang saya mau pilih. Dia di situ sudah mulai memikirkan dimensi sikapnya. Kemudian langkah kedua itu adalah information and planning. Nah, di sini para peserta didik yang berusia remaja ini mulai memilih. Nah, memilih dan memilah informasi-informasi terkait tadi pilihannya ke depannya apa. Jadi dia mulai cari-cari ya job deskripsi misalnya dari pekerjaan yang diinginkan tuh apa. Kemudian dia juga mulai mikirin, oh iya, cocok nggak dengan dirinya? Sifat-sifat yang ada dalam dirinya seperti apa? Kemampuannya memadai apa tidak? Bakatnya mendukung atau tidak? Minatnya nyambung atau tidak? Nah, ini masuk di situ. Kemudian yang langkah ketiganya adalah konsistensi of vocational reference. Nah, di sini saat dia udah milih dan sudah yakin, dia akan konsisten terhadap pilihan mana kelompok mapel yang dia pikirin, yang dia suka gitu ya, yang dia minatin, dia sudah konsisten. Jadi nggak berubah-berubah lagi. Nah, di poin ketiga inilah Bapak Ibu biasanya tadi sejalan dengan tugasnya siswa harus memilih kelompok pilihan mapel mana yang dia mau. Jadi di sini sudah harus yakin di langkah ketiga ini. Nah, di langkah keempatnya, crystallization of traits, jadi dia sudah milih dan dia akan menginternalisasikan. Jadi terwujud gitu konsep diri dia ke arah tadi yang dia mau. Oh iya, saya pengen nih jadi arsitek misalnya.
Jadi arsitek itu harus gimana? Oh, saya harus teliti, saya harus pinter nih matematikanya, saya harus apa, saya harus apa. Nah, dia di sini udah ngerti harus ngapain. Nah, kemudian di langkah kelimanya, vocational independence. Nah, di sini dia bisa mandiri dalam pengalaman kerja. Di sini biasanya itu didapat nanti saat dia sudah lanjut ke jenjang kuliah. Jadi kalau di SMA itu masih di tahap 1, 2, 3, dan kalau bisa dimulai di 4-nya itu sudah mulai. Dan yang keenam di sini adalah wisdom of vocational reference. Dia sudah mampu milih, mampu menetapkan, ya, dan mampu untuk terusin gitu, pilihannya nggak berbelok-belok lagi. Jadi kalau tadi dikaitkan dengan pemilihan, jadi sampai setelah dia tamat SMA, dia nggak akan berpaling lagi. Jadi sudah mentok di situ gitu. Ini anak-anak sudah bisa memilih dengan mantap. Oke. Ini tadi sudah saya sampaikan juga contoh asesmen yang bisa dipakai. Bapak Ibu, sebentar lagi saya akan berikan contoh tes eksplorasi karir Holland yang dikenal juga RIASEC atau kunci karir yang biasa dipakai ya. Jadi ini bisa dipakai mulai dari usia 14 kalau saya tidak salah 13 sampai 21 tahun ini tesnya. Kemudian ada tes bakat minat, ini teorinya tentunya berdasarkan kecerdasan majemuk, ini juga bisa dilakukan bersama-sama. Kemudian ada tadi yang saya sampaikan, contoh tes kepribadian dan kecocokan bidang karir, ini dengan MBTI. Kemudian juga ada panduan wawancara karir dengan murid dan orang tua. Jadi kalau dilihat tuh isinya sebetulnya sama ya dengan form pemilihan peminatan, kelompok peminatan. Jadi profil muridnya seperti apa, kesiapan orang tuanya seperti apa, daya dukung sosial, kesiapan ekonominya juga seperti apa, mendukung atau tidak. Nah, ini bisa kita susun bersama-sama. Nah, contohnya, nah ini, Bapak Ibu kalau di panduan tentang peminatan, itu ada ya, di lampiran itu kan ada alat tes peminatan dengan RIASEC gitu ya. Nah, ini instrumennya juga ada, Bapak Ibu. Mohon maaf. Nah, ini saya klik dulu. Ini saya ada membuat Nah, saya buat Bapak Ibu tes tersebut, tapi lebih apa ya, lebih friendly gitu dengan menggunakan akun Belajar ID. Jadi dengan akun Belajar ID saya buat bentuknya dengan Google Form seperti ini. Jadi nanti boleh mungkin Bapak Ibu yang guru BK-nya kita diskusi lebih lanjut atau tim IT dari pihak sekolah nanti boleh lebih lanjut bagaimana untuk alat tes ini bisa diberikan juga kepada siswa. Nanti hasilnya langsung bisa terintegrasi gitu. Jadi anak-anak dan guru BK-nya dapat email. Email apa? Nah, emailnya ini yang di kiri. Laporan hasil tes eksplorasi karir. Jadi di situ dilihat dari 6 poin RIASEC itu juga ada gambaran minatnya seperti apa, skornya tinggi rendahnya, minatnya terhadap masing-masing bidang itu seperti apa, kemudian kategorinya. Nah, ini misalnya ya contohnya di sini. Yang terlihat di sini ada yang kuat, ada yang cukup, ada yang sedang gitu. Nah, ini di sini berarti kalau 3 teratas yang kuat, sedang dan sedangnya adalah investigating, kemudian artistik, dan juga enterprising. Ini bisa-bisa cocoknya nih ya, cocoknya siswa tersebut nanti menjadi arsitek, desainer grafis gitu ya, desainer interior bisa juga. Nah, seperti itu. Jadi nanti ada panduannya juga. Dan saya juga di sini lengkapi dengan versi manualnya. Nah, ini Bapak Ibu bisa lihat, ini nanti boleh
boleh Bapak Ibu milikin ya sama-sama. Ini versi manualnya untuk tes eksplorasi karir. Ini teorinya dari John Holland. Nah, ini kemarin 2 tahun yang lalu saya ikut pelatihan dari Ibu Yeni ini, psikolog dari UGM, dekat dengan Bapak Ibu ya. Nah, jadi ini sudah saya scan, ini ada panduannya, kemudian bagaimana tata cara melakukannya, penjelasan dari masing-masing poin peminatan tersebut juga saya sampaikan di sini. Nah ya, instruksinya, dan ada lembar jawabannya. Ini scoringnya bagaimana, nanti bagaimana membuat profil minatnya juga ada lengkap. Kemudian interpretasinya seperti apa. Ini lembar soalnya. Sudah dibuat di sini. Kemudian, nah penilaian pribadi yang dilakukan juga. Kemudian lembar jawabannya. Dan nih, ini eksplorasi hasil akhir, kemudian kita buat profil ya, ada profilnya. Dan ini, nah ini tadi yang saya bilang, kalau misalnya yang tingginya apa gitu ya, jadi bidang pekerjaannya apa, ada pilihannya apa. Ini sudah ada panduannya semua lengkap Bapak Ibu. Dan yang Google Form tadi saya buat itu berdasarkan ini. Jadi sudah dikembangkan berdasarkan ini sehingga hasil laporannya tadi kelihatan 3 teratasnya apa, sehingga ini nantinya bisa Bapak Ibu pakai, khususnya para guru BK ya, saat mau melakukan konseling karir, atau pada Bapak Ibu guru, mapel, dan wali kelas saat melakukan proses coaching. Jadi ini bisa dipegang, oh iya nih, anak kuatnya di investigasi gitu ya, dia suka meneliti gitu, nah apa yang harus dilakukan. Jadi bagaimana menumbuhkan lagi, bagaimana mendorong tadi anak yang suka investigasi itu seperti apa. Ini bisa Bapak Ibu pegang sebagai bahan saat berdiskusi dalam proses coaching. Oke, ini ya tadi sampai selesai. Nah, ini ya, nanti bingung? Ini diem, bingung saya, khawatir. Gimana Pak Srianta, ini teman-teman masih ini ya, masih bisa ya? Masih Bu, lanjut. Nanti ini Bapak Ibu kita bisa kerjain bersama, bisa diterapin juga ya di sekolah Bapak Ibu. Insya Allah mudah karena ini semuanya pakai satu akun aja. Jadi pakai dibagiinnya juga boleh ke siswa. Kan tinggal pakai Google Form, tadi sudah dibuat patronnya gitu ya. Jadi Bapak Ibu nanti boleh tinggal copy dan tinggal dibuat langkah ulang selanjutnya. Nanti kita boleh diskusi bersama bagaimana melakukan ini. Kemudian laporannya tadi, jadi siswa ini dapat masing-masing laporannya. Dapat laporan pribadi dan dapat pertinggalnya di guru, BK, atau di sekolah yang tadi, yang menjalankan aplikasi ini. Oke, saya lanjut lagi. Nah, di sini saya mau menekankan Bapak Ibu, coaching itu ditujukan untuk menggali dan memaksimalkan potensi untuk mencapai tujuan tertentu. Dan tentunya nanti diharapkan, karena ini tadi kita fokusnya dalam pemilihan kelompok peminatan, jadi tentunya dapat membantu murid dalam melakukan peminatan, pemilihan kelompok peminatan. Nah, ini yang wajib dulu ya, dan kadang-kadang suka lupa. Pastikan coach atau peserta didik kita ini yang mau kita coaching bukan orang yang bermasalah gitu ya. Bermasalah dalam tanda kutip. Jadi kalau memang anak ini bermasalah, masalahnya harus dituntaskan dulu dengan proses konseling. Kalau konselingnya sudah selesai, barulah dia diberikan coaching. Jadi banyak sendiri guru BK-nya yang lupa gitu ya. Banyak guru BK tuh yang lupa dengan hal ini. Kalau masalah itu tidak selesai dengan coaching. Coaching itu adalah kepada orang yang
memang mengembangkan potensi, bukan orang yang bermasalah dalam tanda kutip tadi. Nah, jadi pastikan dulu, selesai dulu masalahnya, baru lakukanlah teknik coachingnya. Nah, ini sekarang saya masuk ke bagian coachingnya. Coaching, Bapak Ibu di sini bisa lihat dari definisi ini, prinsip coaching itu adalah coaching as partnering with clients, ya. Jadi kalimat partnering di sini menunjukkan kalau kita bermitra atau sejajar gitu posisinya dengan peserta didik gitu. Jadi kita tuh bukan yang lebih tinggi atau gimana, tapi kita ini mitra yang sejajar. Kita lanjut lagi di sini, in a thought-provoking and creative process. Jadi di sini melibatkan ya proses kreatif dalam berpikir. Jadi pemantik gitu ya, pemantik that inspire them to maximize their personal and professional potential. Jadi tujuannya adalah di sini untuk menginspirasi tadi coachingnya, peserta didiknya untuk memaksimalkan potensi-potensi personal maupun profesional dalam dirinya. Jadi coaching ini boleh Bapak Ibu lakukan pada peserta didik ataupun sesama Bapak Ibu gitu ya, sesama Bapak Ibu saat pengen mencapai tujuan tertentu atau pengen meningkatkan potensi diri, ini bisa dilakukan. Nah, saya lanjut lagi. Nah, di sini biar nggak bingung, kan tadi saya bilang, wah kalau dia bermasalah di counseling dulu, jangan di coaching dulu gitu. Terus apa bedanya lagi dengan mentor gitu? Ada mentor juga. Nah, di sini ada perbedaan tujuan yang Bapak Ibu bisa lihat antara coaching, mentoring, dan counseling itu apa. Kalau tujuannya di coaching adalah menuntun coach itu orang yang diberikan coaching tadi, menemukan ide, cara baru untuk mengatasi tantangan atau mencapai tujuan yang diharapkan. Sementara kalau mentoring, dia berbagi pengalaman untuk membantu mengembangkan diri. Jadi, apa yang sudah sukses saya lakukan, nah ini saya kasih gitu, tips dan triknya ini, kamu harus ikut ini. Nah, itu mentoring, itu seperti itu. Sementara kalau konseling, dia membantu konselingnya untuk memecahkan masalah. Nah, ini di perbedaan tujuan. Kalau di hubungannya, nah perbedaan hubungannya tentu tadi ya, terlihat kalau di coaching dia hubungannya kemitraan yang setara. Jadi coaching mengambil keputusan, kita sebagai coach atau yang memberikan sebagai coachnya itu adalah menggiring aja, mengarahkan aja. Tapi keputusannya semuanya diserahkan kepada coachee. Sementara kalau mentoring itu menuntun mentinya, nah dengan cara-cara bagaimana menyelesaikan. Jadi saya tuh bisanya ini, saya berhasil dengan cara ini, kamu lakukan dong dengan cara ini. Nah itu mentoring itu lebih seperti itu. Sementara kalau konseling dia hubungan antara ahli, tentunya ya konselor yang sudah ahli, yang punya lisensi gitu, dengan orang yang butuh bantuan dalam menghadapi masalah. Nah jadi biar nggak ini ya, nggak tumpang tindih gitu. Jadi seorang guru BK bisa melakukan proses konseling, juga bisa melakukan proses coaching, tapi lihat dulu apa nih yang dihadapin, posisinya apa, situasinya apa. Jadi kalau situasinya adalah masalah yang harus dituntaskan, guru BK-nya lakukan konseling dulu. Tapi kalau anak ini tidak bermasalah, hanya ingin mencapai potensi tertentu atau meningkatkan kemampuan dirinya, yang dilakukan adalah coaching. Seperti itu. Nah, kemudian di sini ada paradigma berpikir coaching. Di sini yang Bapak Ibu harus fokuskan ada 4 hal. Yang pertama adalah kita fokus pada coachingnya, berarti fokus pada peserta didiknya, bukan fokus pada diri kita, tapi fokus pada coachingnya seperti apa. Kemudian memiliki kesadaran diri yang kuat. Nah, kita di sini harus fokus saat melakukan coaching, kita nggak boleh mendua, tidak boleh mentiga apalagi ya. Jadi harus here and now, kita harus ada di situ, kita harus ada sekarang gitu untuk coachingnya, untuk peserta didiknya. Jadi benar-benar menyimak aktif, hadir seutuhnya. Nah itu berarti memiliki kesadaran diri yang kuat. Kemudian bersikap terbuka
dan ingin tahu lebih banyak. Jadi kita menggali, begitu pesertanya bilang A gitu ya, kita langsung oh iya, apa nih lagi yang harus dibuka lagi, harus digali lagi. Kita cari lagi. Nah, ini. Kemudian membantu, tujuannya adalah membantu peserta didik kita melihat peluang-peluang baru. Nah, jadi bukan kita yang menentukan, udah kamu ini aja, enggak. Tapi kita membantu. Ada pilihan ini. Silahkan yuk kita rundingkan bersama. Lebih kurangnya yang mana? Konsekuensinya seperti apa? Kalau sudah dapat, peserta didiknya lah yang menimbang. Oh iya, kalau saya pilih yang A, konsekuensinya ini, hasilnya nanti seperti ini yang diharapkan. Kalau B, seperti ini. Dan pilihan itu diserahkan kepada para peserta didiknya, pilihan akhirnya. Nah, kemudian ini 3 hal yang harus dimiliki oleh seorang coach dalam proses coaching. Yang pertama tadi, presence atau hadir penuh. Ya, Bapak Ibu harus fokus, tadi saya bilang, tidak boleh pikirannya melayang-layang ya saat melakukan proses coaching itu. Harus sadar, sabar, terbuka, dan ingin tahu. Kemudian ini terkait juga active listening, mampu mendengar aktif atau menyimak, memahami makna. Ini yang agak sulit gitu ya, Bapak Ibu. Dan active listening ini memang harus dilatih berulang. Jadi saat siswa bilang, wah saya nggak suka pelajaran A. Yang dimaknai itu bukan tidak suka pelajaran A-nya, tapi apa yang ada di balik pelajaran A sehingga dia nggak suka gitu. Itu yang harus digali. Jadi yang harus dihindari di sini dalam active listening itu adalah pertama asumsi, kemudian judgment, nggak boleh langsung menghakimi ya dalam hati. Kalau sudah menghakimi itu biasanya proses menyimak dan memaknai ini hilang gitu, karena kita akan memberikan makna sendiri dari apa yang kita pikirkan, bukan dari siswanya. Kemudian ini juga harus dihindari adalah mengasosiasikan dengan pengalaman pribadi yang pernah kita lakukan. Ini susah ya Bapak Ibu ya. Nanti kadang muridnya bilang, wah saya sedang susah ini mau mikirin, wah gampang kalau itu, saya dulu begini. Nah itu nggak boleh. Jadi active listening ini harus menghindari 3 hal ini. Asumsi, judgment, dan mengasosiasikan dengan pengalaman pribadi dari coach-nya. Itu harus dihindari. Kemudian kompetensi ketiga yang harus dimiliki oleh seorang coach adalah mengajukan pertanyaan berbobot. Tadi menggali. Jadi tadi seperti saya bilang, wah saya tidak suka pelajaran A. Nah, jadi dari situ tuh harus digali lagi. Apa yang membuat kamu tidak suka dari pelajaran A? Nah, ini ditanyakan lebih lanjut. Kemudian setelah dapat jawaban, digali lagi sampai ketemu beneran. Apa sih sebetulnya yang menghambat tadi si peserta didik, dan juga pertanyaan-pertanyaan ini membantu tadi pesertanya menemukan kesadaran diri juga, mendorong dan menggali dan menganalisa, melakukan analisa terhadap pilihan-pilihan yang dilakukannya. Nah, ini alurnya, percakapan model Tirta, Bapak Ibu. Tirta ini artinya air ya, jadi ngalir gitu. Nah, dimulai dari penetapan tujuan. Jadi di awal coaching itu kita diskusikan bersama, oh iya, kita tujuannya sesi ini adalah di akhir nanti kamu harus bisa memutuskan kamu mau bikin apa gitu, misal tujuan di awal itu seperti itu. Kemudian yang kedua adalah identifikasi. Identifikasi ini menggali dan memetakan situasi saat ini. Saat ini apa yang dirasakan, apa yang kamu pikirkan, ini digali di sini, identifikasi. Daya dukung apa saja yang kita punya, hambatan apa saja yang kira-kira ke depannya akan ditemui, ini dibahas di sini. Kemudian yang ketiga adalah R-nya, rencana aksi. Nah, di rencana aksi ini, apa yang mau dilakukan ke depannya? Langkah selanjutnya yang mau dilakukan apa? Kapan? Kemudian siapa saja yang perlu kita mintai bantuan di sini juga kita rencanakan di sini.
Yang keempat itu adalah taknya tanggung jawab. Nah, komitmen tadi setelah menentukan langkah, kemudian tentukan kapan mau dilakukan, berapa lama, dan kemudian selanjutnya kita kapan lagi nih mau diskusi lagi tentang masalah ini agar lebih tuntas. Nah, ini alur dalam teknik coaching dengan model Tirta, yang mungkin Bapak Ibu di sini ada yang guru penggerak ya, ada yang 3 orang guru penggerak, bisa nanti membantu teman-teman dalam proses bagaimana melakukan teknik coaching ini untuk siswa dan sesama guru juga nantinya. Oke. Kemudian, udah itu aja. Pas ya Pak Srianta ya, di 11, 12. Baik, terima kasih sekali Ibu Lydia. Bapak Ibu guru yang di aula, mohon aplausnya. Gak kedengar. Gak kedengeran. Iya, masih posisi masih mute. Baik, Bapak Ibu yang ada di aula, masih ada waktu hingga 11.30. Seandainya ada yang akan disampaikan atau dikonsultasikan atau ingin di-coaching langsung oleh Bu Lydia, dipersilahkan Pak Sas atau Mbak Esti yang di aula boleh membantu. Oh, Pak Sas ini yang di-coaching langsung. Iya, silakan. Guru BK-nya yang mana ya Bapak Ibu, boleh? Pak Sas itu di depan. Oh, di depan. Nah, itu Pak Sas itu. Yuk, silakan Pak Sas. Mungkin diskusi ya Pak, apa kendala yang ditemuin gitu ya dalam 2 tahun terakhir ini menjalankan sekolah penggerak, dalam melakukan hal ini apa aja gitu kendalanya. Terima kasih Ibu Lydia. Sangat mencerahkan sekali. Tidak salah tidaknya SMA Negeri 1 memilih Ibu koordinator sebut yang jelas bahwa pada siang hari ini Bapak Ibu guru SMA 1 cukup tercerahkan dengan materi yang Ibu sampaikan. Hanya memang praktek di lapangan seperti kami sebagai guru BK yang maaf dari Puncak Bukit Gunung Kidul begitu, itu memang masih menemukan banyak kendala dan hambatan. Khususnya memang dalam asesmen, ya, di dalam asesmen, khususnya asesmen tersebut, kadang-kadang peserta didik tidak semua hadir seperti itu. Sehingga yang kita dapatkan tentunya data-data yang maaf dalam tanda kutip ya, kurang seperti itu. Sehingga itu nanti akan berdampak kepada proses selanjutnya. Kalau dalam hal ini tentang pemilihan minat mata pelajaran yang itu dampaknya nanti akan sangat besar ketika dalam penentuan jurusan perguruan tinggi maupun profesi. Mungkin Ibu ada tips-tips khususnya untuk guru BK seperti saya yang sebentar lagi juga akan pensiun. Sehingga maaf kalau tidak dibantu oleh tenaga ahli seperti Pak Srianto dan teman-teman IT, tentunya kami sangat kesulitan seperti itu. Dan tadi di depan saya menyebutkan bahwa ketika proses asesmen, baik melalui asesmen yang kita buat maupun dengan PSEK dan sebagainya, penentuan gaya belajar dan sebagainya, itu kadang-kadang mereka tidak murni seperti yang saya katakan di depan tadi.
Artinya bahwa mereka masih ada intervensi baik dari teman-temannya khususnya maupun dari pihak-pihak lain, yang itu nanti tentu akan berakibat berdampak pada pemilihan mata pelajaran, pemilihan jurusan di perguruan tinggi maupun profesi. Itu mungkin ada tips dari Ibu, mohon untuk dibagi kepada kami yang ada di Konsultasi ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak. Jadi yang bisa dilakukan ya Pak, yang pertama memberikan asesmen tuh nggak satu macam. Jadi satu asesmen dengan asesmen lain itu bisa saling cross check gitu hasilnya. Itu yang pertama. Yang kedua tadi kita bisa lakukan bekerja sama dengan guru mapel juga dengan wali kelas tadi, observasi anak ini sebetulnya seperti apa. Dia tuh paling ahli atau kemampuannya tuh paling baik di bidang yang mana, mapel yang mana. Ini kita bisa minta dengan guru-guru mapel atau wali kelas. Ini anak tuh menonjolnya di mata pelajaran apa. Atau kita bisa dapat tadi ya hasilnya dari tiap guru mapel. Oh iya, ini anak bagusnya di pelajaran A, pelajaran B, pelajaran C. Sementara yang di DEE dia hanya di standar aja. Kemudian tadi kita lakukan tadi Pak, konseling individu maupun konseling kelompok pada anak-anak. Kalau kelompok berarti anak-anak yang tadi ya mungkin punya minat yang sama atau punya masalah yang sama gitu, itu kita kumpulin maksimal 8 sampai 10 bisa 8 sampai 10 orang maksimal, ini kita diskusiin bersama sehingga anak-anak ini sendiri bisa bisa saling menginspirasi gitu ya saat di proses konseling bagaimana menyelesaikan tadi masalah-masalah mereka sendiri. Nah, hasil-hasil ini tuh kita pakai Pak semuanya, jadi nggak bisa berdiri sendiri asesmen doang, nggak. Karena kalau asesmen aja itu pasti bisa, tadi seperti Bapak bilang, dia ngintip kerjaan temennya terus ngisinya sama gitu ya. Kemudian tadi minat anak-anak, mohon maaf, ini minat anak-anak sampai usia 17-18 tahun itu memang masih baling. Kalau saya bilang masih berubah-berubah. Hari ini dia pengennya A, besok dia udah pengennya B. Jadi kalau kita bilang tadi ada teori tentang pemantapan karir dengan perkembangan karir remaja, tadi kadang-kadang nggak sinkron gitu di lapangan dengan teori gitu kan. Nah, yang harus kita lakukan tadi, semuanya, data yang ada semuanya kita kumpulkan, kita cross-check, dan kemudian itu jadi pegangan kita saat kita lakukan tadi, konseling individu dengan anak, ataupun menghadirkan orang tua ke sekolah untuk konsultasi karir. Jadi, di situ kita bilang, ini datanya seperti ini, nilai kamu paling bagusnya ini gitu ya, jadi dia nggak bisa ngelak. Sementara kamu ngisi form hasilnya seperti ini. Jadi hasil itulah yang didiskusikan sehingga nanti saat memilih, oh ya udah saya memilih kelompok mapel yang ini gitu. Udah dia nggak akan apa ya bilangnya, nggak akan baling lagi gitu, nggak akan berubah lagi. Kenapa? Karena dialah yang memilih, karena dialah yang tadi melihat dan menilai, menganalisa dirinya sendiri dengan data yang kita bantu tadi untuk dieksplorasi. Mungkin bisa seperti itu Pak. Jadi ini memang sulit Pak, karena saya juga terapkan ke anak saya yang paling besar. Jadi dia juga masih berubah-berubah, sebentar mau masuk SMA, sebentar mau masuk SMK, terus saya tanya benar-benar cita-citanya sebetulnya apa. Terus yuk lihat yuk, saya kasih lihat dia rapotnya mulai dari SD gitu ya. Saya kasih lihat rapotnya mulai dari SD, SMP, terus sekarang apa yang dilakukannya apa, minatnya kemana, hobinya kemana. Akhirnya tuh kelihatan, oh dia minatnya karena anak-anak sekarang cenderungnya pada gadget gitu ya, jadi dia minatnya sekarang masih lebih tinggi ke TIK gitu. Jadi, oh ya udah pilihannya kalau TIK boleh ambil ilmu komputer atau kamu mau masuk SMK jurusan TKJ misalnya atau apa gitu. Nah, itu saya tawarin. Terus dia mikir lagi, dia nggak bisa yang ini, dia nggak bisa yang ini, nggak bisa ini. Nah, itu. Jadi, itu juga saya lakukan pada murid saya di sekolah SMP. Jadi, saat dia mau masuk, karena 2 tahun yang lalu kan tuh masih SMA tuh langsung jurusan ya Pak ya, IPA, IPS, bahasa gitu kan ya. Kalau di sekolah penggerakan mulai di kelas 11 dan 12 seperti tahun saya sekolah dulu gitu ya. Mungkin tahun Bapak sekolah dulu juga seperti itu. Di kelas 2 dan kelas 3 SMA baru mulai penjurusan. Nah, ini juga
bisa Pak dilakukan hal itu. Jadi kita cross check nggak cuma satu asesmen aja yang kita lakukan, tapi beberapa bisa dilakukan. Nah, kalau misalnya Bapak tadi seperti yang disampaikan tidak mampu untuk melakukan hal ini sendiri, kewajiban sekolah lah tadi seperti di awal, dukungan sekolah sangat-sangat diperlukan untuk tadi membantu guru BK, membantu wali kelas, membantu guru mapel tadi agar anak dapat layanan yang dibutuhkan semuanya seperti apa. Jadi kalau memang nanti saya siap bantu kalau Bapak butuh alat-alat tes yang tadi saya sebutkan, nanti saya kirim paketannya. Ya manualnya boleh saya kirimin ke sekolah seperti apa ininya untuk bantu tadi. Tapi memang untuk administrasinya, maksudnya untuk memberikan tes-tes ini kepada anak-anak lebih mudah itu dilakukan tadi pakai Google Form, kemudian kita dapat feedback-nya langsung otomatis. Dan kalau anak-anak itu ngisinya sendiri-sendiri di rumah misalnya kan, kecenderungan untuk dia nyonteknya agak kurang, sehingga yang dia dapat nanti ngisinya mungkin diharapkan gitu ya, diasumsikan akan lebih asli dibandingkan ngisi sama-sama di kelas gitu. Gimana Pak? Terima kasih sekali Ibu, sudah jelas informasi dari Ibu. Yang jelas memang di sekolah kami yang belum terbangun secara bagus itu memang kerjasama antara guru mapel, wali, guru BK, dan juga orang tua. Ini mudah-mudahan setelah BKP ini mendapat pencerahan dari Ibu, nanti hal tersebut akan lebih terkondisi seperti itu. Memang dari 4 bidang layanan kita, baik belajar sosial, karir, maupun pribadi, itu memang kalau dijabarkan sangat luas sekali. Kemudian dari 4 komponen layanan kita, memang itu sebagai wahana kita untuk bisa memfasilitasi peserta didik kita, namun juga biasanya terkendala dengan peraturan Permen nomor 111 tahun 2014 kalau tidak salah. Di sana memang kebetulan kami di SMA Negeri 1 Lestari ini belum bisa masuk kelas, sehingga harapan kita bisa memotret peserta didik seutuhnya dengan melalui bimbingan kelas itu memang belum bisa terkondisi seperti itu. Sehingga baik layanan dasar, responsif, layanan peminatan dan perencanaan individual maupun dukungan sistem memang ya masih sifatnya parsial, belum sinergi seperti itu. Mungkin seperti itu, Bu. Terima kasih atas penjelasannya. Iya, terima kasih Pak. Nah, ini juga jadi catatan ya Pak, nggak semua sekolah tadi. Yang pertama di Permen 111 itu mungkin tentang rasio guru BK dan siswanya juga. Kalau di sekolah Bapak dengan 21 rombel, ya kan, 21 rombel dan guru BK-nya cuma 2, itu tentu PR berat untuk melakukannya. Saat masuk kelas juga itu akan bertambah berat pastinya, karena kerja guru BK itu nggak habis-habis gitu ya. Tapi kelihatannya kayak santai, duduk manis gitu di ruang BK kan, padahal nggak, banyak yang harus dilakukan. Nah, yang jadi catatan juga di sini Pak, jangan mikir, oh saya harus punya jam masuk kelas, tapi Bapak bisa lakukan tadi yang lintas kelas saja. Jadi bisa kasih info misalnya berupa poster, itu bisa, atau ini link peminatan atau bikin media apa gitu ya yang inovatif, yang disukain anak-anak juga, atau bikin media sosial BK SMA Negeri 1 Wonosari untuk menyampaikan layanan-layanan ini gitu, anak-anak juga bisa dapat gitu. Terus atau bikin Google Site gitu ya dengan materi-materi ini, dan anak bisa akses, itu kan juga termasuk layanan dasar yang bisa diberikan secara klasikal gitu. Nah, nanti baru berlanjut untuk layanan responsif, ini Bapak boleh menjadwal. Kalau anak keluar dari kelas, itu satu mapel, misalnya 1 jam pelajaran 1 orang, terus Bapak buat jadwalnya.
khususnya yang kelas 10 tadi ya, untuk milih jurusan. Kita bisa buat jadwalnya Pak, misalnya di kelas berapa Bapak ampu, tapi agak banyak memang ya, karena Bapak harus ngampu 10 atau 11 kelas gitu di sekolah. Jadi sekitar mungkin 300 siswa itu harus selesai dalam berapa hari gitu. Nah, jadi harus Bapak jadwalkan, memang harus buat jadwal. Senin misalnya berapa siswa yang Bapak panggil, Selasanya jam berapa, atau Bapak ini harus memang Pak harus bikin jadwal seperti itu. Kalau enggak akan dapat tadi yang anak-anak sampai tadi ke BK yang tahap mahir tadi, BK yang tahap mahir yang bisa anak-anak semua melakukan layanan, menerima layanan, itu nggak akan tercapai kalau Bapak nggak bikin daftar ini. Makanya di sini PR guru BK memang banyak Pak. Jadi Bapak memang butuh daya dukung dan bantuan dari teman-teman. Dan tadi ada teknik coaching yang bisa dilakukan, dibantu oleh guru mapel ataupun wali kelas untuk bantu Bapak tadi. Jadi anak nggak semuanya dikasih konseling, yang bermasalah atau yang perlu penting boleh dikasih itu, tapi yang sisanya yang memang anaknya baik-baik saja atau yang ke atas gitu ya untuk memaksimalkannya, boleh dibantu oleh para guru wali kelas dan guru mapel yang dekat dan yang nyaman dengan siswanya untuk tadi diberikan layanan coaching tadi sehingga dapat juga pemilihannya. Jadi memang nggak bisa dikerjain sendiri Pak, harus koordinasi semuanya. Nggak bisa sendiri. Tapi jangan terfokus lagi tadi sama itu. Wah, saya nggak dapat jam apel nih, saya nggak dapat jam masuk kelas untuk ketemu langsung dengan siswa. Nggak usah terpacu ke situ. Tapi yang bisa dimaksimalkan yang mana gitu. Jadi sudut pandangnya diubah. Jangan, karena saya yakin saat Bapak diberi jam masuk kelas dengan segitu banyak tanggung jawab yang harus dilakukan, itu Bapak bakal akan keteter lagi karena harus masuk kelas lagi, tapi harus tetap melakukan tadi yang bimbingan-bimbingan yang terjadwal atau konseling yang terjadwal, itu bakal lebih banyak lagi tekanannya. Jadi masing-masing sisi ada yang disyukuri Pak. Kalau masuk kelas memang mungkin bisa jadi lebih kenal dengan siswanya di kelas seperti apa, kelihatan dia dalam berbaur dengan siswa di kelas seperti apa, posisi sosial anak di kelas kita bisa baca gitu ya saat masuk. Tapi itu bukan juga hal yang mudah karena tadi 11 kelas loh yang harus Bapak masukin gitu ya. Dan juga nanti bakal lagi masuk banyak masalah lagi yang lainnya. Jadi ada kurang ada lebihnya dan pasti konsekuensinya masing-masing memang harus ditanggulangi bersama, harus kerjasama bareng-bareng seperti apa. Semangat ya Pak, saya juga pernah ngalamin. Jadi 27 rombel, kita coba 2 guru BK, terus jadi 3 guru BK. Padahal awalnya 5 guru BK, jadi sempat ngos-ngosan juga. Pernah megang 13 kelas, itu luar biasa memang Pak, seperti apanya. Jadi ini juga PR Pak, keren. Jadi tetap semangat ya Pak, walaupun mau pensiun. Baik, Bapak Ibu sekalian, terima kasih sekali Ibu Lydia sudah coaching, sudah konseling, sudah mentoring juga kepada kami yang ada di SMA 1 Wonosari Gunung Kidul. Mengingat waktu sudah pukul 11.29, tepat ya kira-kira. Terima kasih sekali atas sharing dan seterusnya. Semoga bermanfaat bagi sekolah kami untuk membimbing, menuntun murid-murid kami untuk mencapai masa depan yang lebih jelas, lebih cerah. Sementara itu yang dapat kita bahas pada pertemuan sesi 2 ini. Selanjutnya nanti Bapak Ibu Isoma, kemudian setelah Jumatan nanti kita ketemu lagi di ruang aula untuk lanjut dengan diskusi kelompok. Sekali lagi terima kasih kami aturkan. Terima kasih Bapak Ibu semuanya, mohon maaf juga. Kurang lebih mohon maaf, sesi kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu, mohon maaf ya buat segala hilaf, mohon maaf. Terima kasih. Terima kasih Bu Lydia. Terima kasih kepada Bapak Sianto, saya dan juga kepada Ibu Lydia yang telah membersamai kami, mencerahkan kami. Mudah-mudahan ilmu yang bermanfaat untuk teman-teman guru di SMA Negeri 1 Wonosari. Sekali lagi terima kasih Bu. Aplaus untuk Ibu Lydia. Terima kasih. Terima kasih. Sampai jumpa dengan kesempatan.